Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fahriko. Saya akan menjelaskan tentang anatomi organ bicara, proses pembentukan suara, dan mekanisme bicara pada mata kuliah Bina Bicara. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Wizarti Aryastuti Saleh, SPD, MPD. Untuk video pembelajarannya, simak video berikut ini. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru menyediakan pasokan udara yang dibutuhkan untuk produksi ucapan. Yang kedua adalah trakea atau tenggorokan membawa udara dari paru-paru ke laring. Dan yang ketiga adalah laring atau kotak suara yang berisi pita suara yang bergetar untuk menghasilkan suara. Yang keempat adalah faring. Faring adalah rongga di bagian belakang mulut yang menghubungkan mulut dan rongga hidung dengan laring. Selanjutnya adalah rongga mulut. Rongga mulut atau mulut meliputi bibir, gigi, lidah, dan langit-langit keras dan lunak. Struktur ini membentuk suara yang dihasilkan pita suara untuk membentuk bunyi ucapan. Selanjutnya adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan ruang di belakang hidung yang berfungsi untuk menggemakan bunyi yang dihasilkan oleh pita suara sehingga menghasilkan bunyi sengaung. Selanjutnya adalah proses pembentukan suara. Pada manusia melibatkan beberapa organ tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan bunyi. Berikut adalah 3 proses yang terlibat dalam pembentukan suara. Yang pertama adalah pembangkitan sumber. Proses ini melibatkan paru-paru yang menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara. Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pusat suara yang membentuk sumber suara laring. Otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk mengatur nada dan intonasi. Yang kedua adalah artikulasi. Proses ini melibatkan artikulator seperti lidah, bibir, dan gigi yang membentuk suara menjadi kata-kata dan kalimat. Lidah dan bibir digunakan untuk membentuk suara konsonan, sedangkan rongga mulut dan hidung digunakan untuk membentuk suara vokal. Yang ketiga adalah radiasi. Proses ini melibatkan radiasi suara dari mulut dan hidung untuk menghasilkan suara yang terdengar. Rongga resonansi antara tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung sangat penting untuk modifikasi warna nada dan pewarnaan nada. Selanjutnya adalah mekanisme bicara. Mekanisme bicara adalah cara kerja dalam berkata, bercakap, atau berbahasa. Proses mekanisme bicara melibatkan beberapa organ tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan suara. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mekanisme bicara. Yang pertama, pendengaran. Pada saat mendengar pembicaraan, getaran udara yang ditimbulkan akan masuk melalui lubang telinga luar, kemudian menimbulkan getaran pada membran timpani. Dari sini rangsangan diteruskan oleh ketiga tulang kecil dalam telinga tengah ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat reseptor sensoris untuk pendengaran yang disebut koklea. Saat gelombang suara mencapai koklea, maka impuls ini diteruskan oleh saraf ke area pendengaran primer di otak, diteruskan ke area Wernicke. Yang kedua adalah produksi suara. Proses produksi suara yang melibatkan beberapa organ tubuh antara lain paru-paru, pita suara, laring, artikulator seperti lidah, bibir, dan gigi, serta rongga resonansi antara tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung. Proses ini dimulai dengan membangkitkan sumber suara oleh paru-paru yang menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang mampu menggetarkan pita suara. Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pusat suara yang membentuk sumber suara laring. Otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk mengatur nada dan intonasi. Artikulator seperti lidah, bibir, dan gigi membentuk suara menjadi kata-kata dan kalimat. Rongga resonansi antara tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung sangat penting untuk modifikasi warna dan pewarnaan nada. Selanjutnya adalah artikulasi. Proses artikulasi yang melibatkan gerakan bibir,
lidah, dan palatum atau langit-langit untuk membentuk suara menjadi kata-kata dan kalimat. Mungkin sekian dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.